Halo pemirsa, kali ini bersama saya Ziva Zahrianis dan saat ini saya ingin mengajak pemirsa untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Peraturan Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang penanggulangan bencana. Dan tentunya mengingat potensi bencana kerap terjadi di Kota Medan, hal ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait dengan peran, hak, dan juga kewajiban masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana di lingkungan masing-masing. Dan kali ini sosialisasi akan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Kali ini pemirsa di belakang saya, tepatnya di lokasi pertama, kita berada di Jalan Kamboja Lorong 14, Perumnas Helvetia, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Sementara untuk nantinya di lokasi kedua, kita akan berada di Jalan Iskandar Muda Baru, nomor 10, Kelurahan Seputih Timur, Kecamatan Medan Petisa. Untuk mengetahui kegiatan sosialisasi ini selengkapnya, yuk mari ikuti saya. Baru sekitar 2 pekan yang lalu Allah uji kita dengan bencana. Bencana banjir ya dan gempa. Gempa ada di Semelu. Kemudian di Tapanuli Tengah. Di kita mungkin hanya banjir bandang saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perda ini mengingatkan kita supaya ketika bencana gempa itu datang, kita bisa menanggulanginya. Bahkan kita diingatkan sebelum bencana datang, kita sudah mengantisipasi. Bagaimana caranya? Ya, di antara lain kita tidak melakukan illegal logging. Apa itu illegal logging, Bapak Ibu? Ya, penebangan liar. Sedih kita melihat kemarin ketika banjir itu terjadi, ternyata ronsokan kayu itu datang. Ada nomornya lagi. Ya, berarti ada yang melakukan penebangan secara liar. Ya. Islam mengingatkan kita sebagaimana Allah sebutkan dalam sebuah ayat, ya, zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah manusia. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan alam bertindak kalau yang mengelola alam ini kurang tepat. Maka perda ini kami lahirkan supaya semua penduduk bumi, khususnya Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan, harus pandai-pandai mengelola alam ini supaya alam tetap bersahabat dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di perda ini kita dihimbau supaya tidak mendirikan bangunan tempat yang bisa mengundang bencana. Mana contoh dirikan bangunan di pinggir sungai. Ini kan sama artinya kita ya membuat bencana. Ketika nanti air mengalir, tidak mengalir dengan sempurna. Kenapa? Ada sejumlah bangunan yang berdiri di aliran sungai. Kemudian, apalagi Bapak Ibu, kalau memang ada perumahan layak untuk dibangun, harus penuhi syaratnya. Apa antara lain syaratnya? Harus ada tempat pembuangan sampahnya yang baik. Kemudian ada tempat pembuangan limbah. Apalagi Bapak Ibu, kemudian sudah dibuat jalan yang bagus menuju lokasi. Kemudian ada paretnya terhubung ke tempat pembuangan air utama. Supaya ketika hujan turun, airnya mengalir dengan baik. Ini kita ingatkan kepada Pemko melalui Dinas Perkim dan Tata Ruang Kota, supaya Medan ini tetap diberlakukan secara tertib. Jangan nanti seseorang yang ingin membangun rumah, membuat gedung atau rumah sakit ya tidak memenuhi syarat, efeknya nanti semua warga Medan akan merasakan. Itu yang kita ingatkan Bapak Ibu. Kemudian masyarakat juga harus sama-sama menjaga
Apa yang sama-sama kita harus menjaga Bapak Ibu? Tertib membuang sampah. Ya, walaupun perda sampah juga sudah kita lahirkan, ya kita mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau ada warga yang kurang tertib membuang sampah, kita ingatkan agar mereka semua ya membuang pada tempat yang sudah ditentukan. Kemudian masyarakat yang mendirikan bangunan, apakah bangunan rumah sakit, kemudian gedung, apalagi komplek perumahan, juga itu harus ya sesuai persyaratannya, tertata dengan baik, sehingga bangunan boleh kita bangun semewah-mewahnya, tapi jangan mengganggu kenyamanan warga Kota Medan. Warga orang banyak, sehingga kita bisa merasakan kenyamanan dan ketertiban tinggal di Kota Medan. Kemudian termasuk juga parkir. Ya, parkir juga tidak sembarang, parkirlah pada tempatnya, sehingga nanti kalau orang lalu lalang tidak mengganggu orang berlalu lintas. Itu kesimpulan utama dari aturan yang sudah kita tetapkan itu. Ya, setelah kita sosialisasikan isi perda itu, kita sama-sama menjaga. Kalau ada warga yang melanggar, ya bukan hanya ya tugas Satpol PP, atau kalau dia langsung ke proses hukum, ke pengadilan yang memberikan sanksi, kita juga masyarakat ikut serta mengawasi. Sehingga ya semua orang yang tinggal di Medan harus sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga, kita sama-sama tertib, sehingga Medan ini memang ya menjadi tempat yang layak kita huni dengan penuh keindahan dan kenyamanan. Itu Bapak Ibu isinya, semoga ya ini bisa kita jalankan secara baik. Cukuplah bencana kemarin terakhir kita lalui. Ke depan kita berharap jangan terjadi lagi. Ya tentu kita ya sekali lagi saling mengingatkan, saling menjaga, saling menginformasikan. Ya jadi kalau ada warga yang melanggar aturan kita tegur, jangan tersinggung, karena efeknya bukan hanya buat pelaku tapi untuk semua nanti. Maka kita sama-sama tertib. Baru sekitar 2 pekan yang lalu Allah uji negeri kita, khususnya Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat dan Aceh, sedang diturunkan bencana oleh Allah. Dalam hal ini kita berbicara terkait bencana di Medan. Medan juga tidak luput dari bencana banjir yang sebagian besar rumah penduduk warga Kota Medan juga ikut diguyur hujan, kemudian air masuk ke dalam rumah, bahkan ikut lumpurnya sekalian, termasuk rumah saya juga. Bapak Ibu, perda ini mengingatkan kita agar aparat yang ditunjuk oleh Pemko, oleh wali kota, bisa bertindak cepat untuk penanggulangan bencana musibah tersebut. Antara lain, Pemko tentu akan menunjuk orang-orang tertentu untuk menangani, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini yang paling berkompeten untuk menanggulangi bencana. Walaupun mereka biasanya turun
ketika bencana terjadi atau pasca bencana. Bagaimana pemulihan, kemudian bagaimana merelokasi masyarakat supaya berada di tempat aman, memastikan masyarakat supaya mereka kebutuhannya terpenuhi, kemudian mereka terhindar dari penyakit. Itu tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. Itulah yang diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2018 tersebut. Namun karena keterbatasan tim yang ditunjuk oleh wali kota melalui BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu jumlahnya terbatas, maka kita semua juga harus ikut menanggulangi bencana ini. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya tentu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh parkir sembarangan. Kalau ada musibah terjadi, bantuan cepat datang, karena mobil menuju lokasi itu mudah dilalui. Maka tidak boleh kita parkir di sembarang tempat. Kemudian kita juga membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Jangan sampai sungai, parit yang ada di sekitar kita itu tidak kita rawat, bahkan dibuang pula sampah. Ini jangan sampai terjadi. Ya, harapannya Bapak Ibu, semua drainase kita dipastikan airnya dapat mengalir secara baik. Kemudian juga kita saling memberikan masukan dan saran. Kalau ada warga yang melakukan pelanggaran, bukan hanya tugas Satpol PP sebagai penegak perda atau aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi, mulai dari sanksi teguran lisan tertulis sampai pidana atau kurungan penjara. Kita juga punya wewenang untuk saling mengingatkan agar Medan ini kita jaga dari bencana, terhindar dari musibah. Ya, tentu kita semua harus punya kemauan yang tinggi menjaga kebersihan diri kita, rumah kita, lingkungan kita, bahkan Medan secara umum. Ya, terutama kita pastikan parit yang ada di depan rumah kita itu lancar airnya mengalir. Kalau memang kita lihat ada sampah, ya kita buang. Kalau memang kita lihat mengganggu di jalan, ya kita singkirkan. Namun kalau kita temukan ada warga yang melakukan pelanggaran, kita ingatkan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum, terutama bisa nanti mengundang hadirnya bencana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua kemarin sudah diberikan Allah teguran dengan bencana banjir. Ya, kita berharap ini tidak terjadi lagi. Ya, makanya kami punya target ke depan. Ya, kalau ada lingkungan kita yang airnya belum mengalir secara baik, drainasenya masih tersumbat, ya di samping kita juga ikut membereskannya, tapi karena keterbatasan kita akan sampaikan ke pihak Pemko melalui Dinas Perkim, Dinas PU, agar memastikan semua saluran air di drainase, parit, terutama sungai, itu harus mengalir secara baik. Sehingga ketika hujan tiba, itu tidak serta-merta terjadi banjir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah banjir kemarin itu pertama dan terakhir. Kita berharap tidak terjadi lagi. Sedih kita Bapak Ibu, saudara kita yang ada di Nanggoro Aceh Darussalam, terutama di Aceh Tengah, kemudian Aceh Tamiang, kemudian juga di Takengon. Bahkan ada di Aceh Tengah, Takengon 4 desa itu 80% penduduknya sudah terkubur hidup-hidup. Itu sudah lumpur sampai ke atap rumah. Hanya 20% mereka yang bisa menyelamatkan diri. Itu pun yang fisiknya masih kuat, masih muda. Itu pun mereka berjalan kaki 1 minggu baru bisa menemukan bantuan. Ini kita ingatkan juga mereka yang selama ini mungkin suka nebang hutan yang disebut illegal logging, jangan terjadi lagi. Karena saat banjir bandang kemarin terjadi, kita temukan ada kayu gelondongan yang langsung masuk ke rumah warga. Berarti ada pelakunya. Jangan sampai kita di Medan tertib, tapi di pinggiran Medan tidak tertib. Akhirnya air yang dari sana mengalir ke Medan. Ini sama-sama kita saling mengingatkan
agar bencana ini tidak terulang lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya mudah-mudahan informasi yang singkat terkait penanggulangan bencana ini bisa kita antisipasi, dan bencana itu tidak hanya sekedar banjir, bisa jadi mungkin bencana dalam bentuk lain, apakah kebakaran. Maka kami sudah sampaikan ke dinas terkait, terutama Perkim, kemudian TRTB, ya, kemudian PTSP, pembuatan izin satu atap, itu tidak mudah mengeluarkan izin bangunan. Ya, pastikan semua syaratnya sudah terpenuhi, sudah lengkap. Jangan sampai nanti kita jalan pun sudah susah, semua sudah bangunan. Ketika ada terjadi kebakaran, masuk mobil kebakaran itu tidak bisa karena sudah sangat sempit. Jadi ada ruang yang bisa dilalui. Kalau ada terjadi sesuatu, termasuk musibah banjir, itu dengan reaksi cepat, tim dari pemadam kebakaran bisa melakukan reaksi cepat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait penanggulangan bencana, khususnya banjir, kemudian kebakaran, dan juga ketertiban terkait penanggulangan sampah, karena itu semua juga bisa mengundang musibah atau bencana. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bisa kita serap dan saling berkabar kepada yang lain, sehingga Medan ini betul-betul nyaman untuk kita huni dan kita tempati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau ada anaknya yang lahir atau cucunya, namanya terdaftar dalam kartu keluarga. Karena warga Medan kalau sakit cukup diminta KK atau KTP. Saat berobat ke rumah sakit sudah gratis, tidak perlu harus menunjukkan kartu BPJS. Apalagi BPJS-nya mungkin sudah menunggak, walaupun menunggak, dia tetap dilayani berobat secara gratis. Yang penting dia warga Medan. Apa buktinya dia warga Medan? Punya identitas Medan berupa KK kalau umurnya belum 17 tahun, berupa KTP kalau umurnya sudah 17 tahun ke atas. Kemudian kalau Bapak Ibu yang punya BPJS, BPJS-nya masih berlaku, baik yang bayar mandiri atau yang dari pemerintah, tetap bisa difungsikan, digunakan berobat secara gratis di rumah sakit manapun seluruh Indonesia. Kemudian kalau ada Bapak Ibu yang berobat di rumah sakit, sebaiknya kabari saya, supaya bisa saya pantau selama dia berobat di rumah sakit. Karena masih banyak kami temukan oknum petugas rumah sakit masih kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien. Ada pasien BPJS 3 hari suruh pulang, padahal belum sembuh. Nggak boleh suruh pulang. Atau ya dia tidak punya BPJS, suruh pula bayar umum, padahal dia punya KK atau KTP. Seharusnya itu ikut program UHC gratis berobat di rumah sakit. Nah, sebaiknya kabari saya kalau ada yang berobat di rumah sakit, cukup diberitahu ya 3 informasi. Pertama, foto pasien berbaring tutup aurat. Yang kedua, identitasnya berupa KK atau KTP. Yang ketiga, sebutkan dia berobat di rumah sakit mana. Semua rumah sakit Kota Medan saya punya nomor handphonenya minimal 2. Pertama, direktur rumah sakitnya. Yang kedua, kepala rumah sakit tersebut. Jadi cukup disebutkan di rumah sakit mana, saya akan langsung berhubungan dengan direktur rumah sakitnya atau kepala rumah sakitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, yang terakhir, ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin efek dari bencana banjir kemarin rumahnya tidak lagi layak huni, boleh kabari saya. Selama syaratnya terpenuhi, rumahnya nanti akan saya bedah gratis. Kita saling mengingatkan sebagaimana isi perda ini, buang sampah jangan sembarangan. Kemudian kalau ada yang melanggar bangunan tidak punya IMB, apalagi dia bangun daerah kawasan hijau yang memang tak boleh dibangun, itu kita saling mengingatkan. Kalau diingatkan tak mempan juga, kasih kabar kepada kami nanti akan berikan teguran melalui dinas terkait agar mereka tidak mendirikan bangunan di daerah yang terlarang. Pak, terkait sosialisasi tentang penanganan banjir sendiri Pak di masyarakat Pak, sejauh ini Pak setelah pasca banjir kemarin seperti apa sih Pak dari DPRD dengan Pemko kolaborasinya Pak? Ya baik, terima kasih. Salah satu fungsi kita ya sebagai anggota DPR
mengawasi anggaran yang sudah kami sahkan melalui APBD. Jadi termasuk penanggulangan bencana itu ada dana yang sifatnya ya taktis ya, yang bisa digunakan, apalagi anggaran khusus yang disahkan melalui BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan. Kami melihat ya karena memang bencana kemarin itu sifatnya dadakan, ya memang masih perlu perbaikan lah ke depannya. Sehingga masyarakat yang merasa terdampak itu betul-betul mereka diperhatikan dan juga diberikan bantuan ya sebisa mungkin. Nah, sejauh ini Pak, karena kan status siaga bencana kita juga masih ditetapkan sama BMKG sampai dengan akhir Desember nih Pak. Iya. Kira-kira nih Pak, kemarin itu kan ada beberapa terkait tentang untuk pendataan masyarakat yang di rumahnya ada lansia dan anak-anak. Untuk itu sendiri seperti apa nantinya Pak? Ya memang perlu perhatian serius ya, terutama mereka yang memang kena terdampak musibah ya harus Kepling bersama masyarakat itu harus berbaur sehingga nanti data yang dibutuhkan mereka yang kena dampak itu betul-betul akurat. Sehingga nanti ketika bantuan itu disalurkan kepada mereka itu memang betul-betul tepat sasaran. Pak, izin saya mau tanya terkait dengan bagaimana untuk pengawasan dari DPRD sendiri agar pada tahun 2018 ini dapat berjalan dengan efektif. Seperti apa Pak? Ya memang tidak mudah ya, makanya perlu sosialisasi supaya warga juga tahu bahwa rupanya perda ini terkait penanggulangan bencana. Jadi siapa yang memberikan bantuan, apa bentuk bantuannya, bagaimana penanggulangannya, itulah kami sosialisasikan sehingga warga nanti paham. Ketika nanti aparat datang ke masyarakat, ini yang kemarin disosialisasikan, jadi langsung nyambung. Terkait dengan pesan Bapak kepada masyarakat untuk bisa memahami dan juga mengimplementasikan terkait dengan perda ini seperti apa Pak? Ya, pertama masyarakat harus pahamlah ya tentang isi perda ini, bahwa perda ini mengatur agar ketika terjadi bencana ada pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah yang menangani musibah dan menyalurkan bantuan. Jadi ketika masyarakat menerima mereka sudah paham, dan kalau memang ada bantuan yang tidak tersampaikan, masyarakat juga bisa mengawasi, menyampaikan kepada Pemko, kepada dinas terkait, termasuk kepada DPR. Karena kami yang mensahkan anggaran, kami juga ikut mengawasi, benarkah anggaran yang kami sahkan melalui BPBD itu tersalurkan secara baik. Ya, mudah-mudahan musibah ini, bencana yang lalu itu ya jangan terjadi lagi lah, yang kita berharap seperti itu. Pak, terkait ini Pak, apa sih yang dilakukan sama DPRD Pak, atau mungkin harapannya kepada Pemko Medan sendiri Pak? Karena kan yang banyak turun ke lapangan sebenarnya kan dari DPRD juga gitu Pak. Kira-kira apa sih harapannya terkait dengan bencana ini sendiri Pak? Ya memang tidak diduga ya, di luar dugaan kita bahwa ini bakal seperti ini gitu. Nah, maka kita berharap ke depan kami akan membentuk tim ya bersama Pemko. Ya, nanti melibatkan juga anggota DPRD Medan ketika ada musibah. Kami juga dilibatkan, tidak hanya dilibatkan dalam pengesahan anggaran, juga dalam penyaluran di lapangan. Sehingga ketika nanti terjadi musibah, kami tahu ini tepat sasaran. Jadi tidak kerja dua kali. Nanti kalau Pemko sudah salurkan melalui BPBD, kami juga nggak usah lagi meneliti ke lapangan karena kami sudah diikutkan. Nah, sehingga datanya kami minta ini kalau akurat ya sudah selesai. Jadi tahun depan kita tahu menanggulangi ini apa penyebab utama. Kami melihat ini memang dari sungainya belum maksimal. Jadi sungai kita sudah dangkal, kemudian juga pelebarannya perlu, kemudian juga temboknya kita buat supaya kalau hujan sebentar tidak langsung airnya itu meluber ke tanah-tanah warga atau ke rumah masyarakat. Izin Pak, satu pertanyaan lagi, kira-kira apakah itu nanti akan dimasukkan ke anggaran untuk di tahun depan ya Pak, ya lebih kurang seperti itu? Pasti. Nah, kan dari tahun ini kejadian kita akan sudah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk juga masyarakat, tokoh, kemudian orang seputar yang selama ini sudah menjadi langganan banjir. Kita akan undang mereka, kita ikutkan nanti dalam proses musrenbang berikutnya. Sehingga suara masyarakat, suara tokoh, suara anggota DPR itu semua kita akan tampung dalam APBD. Baik, dengan Ibu siapa? Arum Waslia. Baik, Ibu tadi kan kita sudah mendengarkan sosialisasi tentang nomor 2 tahun 2018 tentang penanggulangan bencana. Seperti apa ya tanggapan Ibu tentang sosialisasi ini? Kalau tanggapan saya, karena bukan sekali dua kali ya saya ikut ya, udah berapa kali. Insya Allah bagi saya memuaskan sih, apa yang kita aspirasikan, insya Allah ditanggapi gitu, dilaksanakan gitu. Tapi ya menunggu waktu lah gitu, nggak gitu ngomong langsung apa gitu.
ya diikutilah alurnya gitu. Alurnya apa, persyaratan insya Allah orang ini bantu gitu. Seperti kayak BPJS gratis, orang ini bantu. Kayak kami kan, saya minta dibantu, alhamdulillah ya kan. Sementara itu dulu, ini saya mau ngomong masalah rumah ya kan, bedah rumah saya, karena rumah saya kan udah bocor-bocor, kemampuan saya gak ada kan gitu. Jadi ini masih saya upayakan sama Ustaz Rajudin. Ya insya Allah mudah-mudahan karena mereka amanah, mudah-mudahan saya berharap gitu sama mereka gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa lah gitu. Baik, artinya Ibu tadi sudah menyampaikan terkait dengan rumah ya Bu ya. Nah. Gimana nih upaya yang akan dilakukan sama Pak Rajudin? Apakah upayanya sudah Ibu dapatkan atau seperti apa nih? Persyarat ya, kita kan harus memenuhi persyaratannya kan gitu, dengan harus rumah sendiri gitu kan gitu, harus ada sertifikat rumah. Jadi sementara ini saya memenuhi persyaratan itu dulu gitu, sambil saya nunggu daftar tunggu gitu, dan insya Allah mereka amanah. Itulah yang saya tahu gitu. Baik. Karena bukan ini sekali ini aja mereka bantu saya gitu, sebelumnya ada gitu. Baik. Kalau begitu apa nih harapan Ibu terkait dengan sosialisasi dan juga tentang bagaimana pemerintah Kota Medan dalam hal ini Pak Rajudin sebagai Wakil Ketua DPRD dalam upaya penanggulangan bencana seperti ini? Kalau harapan saya mudah-mudahan setiap anggota DPR ya, bukan Pak Rajudin aja ya, setiap anggota DPR dari partai manapun kan gitu, lebih kerja, lebih bagus, lebih keras, perhatikan rakyat, perhatikan apa keluhan masyarakat, kan kayak gitu. Dan jangan cuma mendengar aja, dan laksanakan kan gitu. Itulah harapan kita ya kan, karena kita udah milih mereka kan gitu. Jadi karena suara saya di sini, saya sudah menerima kan gitu, tapi nggak tahu. Makanya saya minta sama partai-partai yang lain, laksanakan apa yang diminta warganya, pemilihnya, penuhi permintaannya. Baik, terima kasih banyak Ibu waktunya. Semoga harapan Ibu bisa terimplementasikan nantinya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Minimal 2. Pertama direktur rumah sakitnya, yang kedua kepala rumah sakit tersebut. Baik pemirsa, itulah tadi rangkaian kegiatan dari sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2018 tentang penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan fraksi PKS, yakni adalah Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI. Tentunya dari sosialisasi tadi kita bisa mendapatkan edukasi terkait dengan bagaimana penanggulangan bencana, dan juga tadi masyarakat memberikan harapan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan, bagaimana untuk bisa memastikan kesiapsiagaan ketika adanya bencana. Dan demikian pemirsa, rangkaian kegiatan sosialisasi kali ini. Saya Azifa Zahrianis pamit undur diri bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.